Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Arman tiba di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan saat matahari hampir tenggelam. Ia membawa satu ransel besar dan sepasang sepatu yang mulai berlubang di solnya. Jalan tanah merah yang baru dilalui mobil bak terbuka membuat celananya belepotan lumpur. Namun ia tak mengeluh. Di balik peluh dan lelah perjalanan, ada harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Desa itu hanya terdiri dari belasan rumah kayu, berjajar tak rapi di sepanjang sungai kecil yang airnya berwarna kecoklatan. Hutan tampak seperti dinding raksasa hijau gelap yang mengurung desa dari segala penjuru. Di kejauhan, suara burung-burung malam mulai terdengar, bersahutan dengan serangga hutan yang berisik. Suasananya terasa asing, tapi juga memesona. Arman disambut oleh Pak Randi, mandor kebun sawit yang memperkerjakannya. "Selamat datang, Men. Kamu datang di malam yang unik," katanya sambil tertawa kecil. Arman tidak terlalu paham maksudnya, tapi ia hanya mengangguk dan mengikuti Pak Randi ke barak kayu tempat ia akan tinggal bersama 5 pekerja lainnya. Barak itu sederhana. Tempat tidur susun dari kayu kasar, lampu minyak sebagai penerangan, dan bau lembab yang kuat. Para penghuni barak menyambut Arman dengan hangat, meski ada sesuatu dalam tatapan mereka yang terasa menahan diri, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi enggan mengungkapkannya. Malam pun tiba. Di tengah dinginnya angin malam dan suara hutan yang hidup, Arman sulit tidur. Ia berbalik-balik di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit yang penuh jaring laba-laba. Jam menunjukkan pukul 00.13 saat ia mulai mencium bau aneh, seperti darah segar bercampur amis yang menyesakkan dada. Ia mengernyit, bangkit dari tempat tidur, dan melangkah ke jendela. Saat itulah ia mendengar suara melengking, tipis, seperti suara jeritan perempuan dari kejauhan, namun sangat nyaring hingga menusuk telinga. "Ai ai hai hahi." Arman tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba membangunkan teman sekamarnya, Tony, tapi lelaki itu hanya menggumam. "Biasa, malam Jumat tidur aja." Namun suara itu terdengar lagi, lebih dekat, disusul bayangan cepat yang melintas di luar jendela. Arman membeku. Perlahan, ia mendekat lagi ke jendela, menyingkap tirai lusuh yang menghalangi pandangannya. Di luar, gelap gulita. Tapi mata Arman menangkap sesuatu bergerak di antara pohon kelapa sawit. Awalnya samar, tapi makin lama semakin jelas. Sebuah kepala manusia melayang perlahan di udara, dengan rambut panjang terurai dan usus menggantung berlumur darah. Arman menjerit dan terjatuh ke lantai. Napasnya memburu. Ia memejamkan mata erat-erat sambil merapal doa dalam hati. Saat dibuka kembali, kepala itu sudah lenyap. Tapi bau anyirnya masih tersisa di udara, menusuk hingga ke ulu hati. Esok paginya, Arman menceritakan apa yang ia lihat. Tapi para pekerja hanya saling pandang. Lalu salah satu dari mereka, orang Banjar tua bernama Bah Jafar, berkata pelan, "Itu bukan hal baru di sini, Nak. Kau baru datang, jadi belum tahu." Arman menelan ludah, merasa firasat buruk menjalari seluruh tubuhnya. "Belum tahu apa, Bah?" tanyanya. Bah Jafar menatap hutan yang mengelilingi desa. Matanya seperti menerawang ke masa lalu yang kelam. "Kau baru saja melihat kepala yang tak punya tubuh. Dia mencari daging. Dan biasanya, dia muncul karena lapar." Sudah hampir seminggu Arman tinggal di desa itu. Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Matahari Kalimantan membakar kulitnya, nyamuk hutan menyerang tanpa henti, dan malam-malamnya dihantui oleh suara-suara ganjil dari luar barak. Namun yang paling membuatnya tidak tenang adalah peristiwa malam Jumat lalu. Ia masih belum bisa melupakan wajah kepala melayang itu, pucat, penuh darah, dan tatapan mata yang membekukan jiwa. Teman-temannya menganggap hal itu biasa. "Kalau kita nggak ganggu, dia juga nggak ganggu," ucap Tony santai. Tapi bagi Arman, semua terasa tidak wajar. Ia mulai merasa seperti ada yang mengintainya.
Setiap malam, tepat jam 12 lewat, ia selalu mencium bau amis itu lagi. Meski tak sekuat pertama kali, aromanya cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Malam Jumat berikutnya pun tiba. Hujan turun sejak sore, membuat jalanan becek dan licin. Petir menyambar dari kejauhan, sesekali menerangi barak-barak pekerja yang kini tampak seperti siluet di tengah hutan. Arman berusaha tidur lebih awal, tapi suara rintik hujan di atap seng membuat pikirannya melayang kemana-mana. Tubuhnya bergetar, entah karena udara dingin atau karena firasat buruk yang datang begitu saja. Jam menunjukkan pukul 00.27 saat Arman terbangun oleh suara langkah kaki di luar barak. Langkah itu pelan menyeret, seperti seseorang berjalan sambil pincang. Ia menahan napas, tubuhnya kaku di tempat tidur. Tak lama, suara itu berhenti tepat di luar jendelanya. Dengan jantung berdentum keras, Arman memalingkan wajah. Jendela kecil di sisi tempat tidurnya hanya tertutup tirai tipis. Angin meniupnya perlahan, menyingkap sebagian pandangan keluar. Dan di sanalah ia melihatnya, sosok kepala wanita melayang perlahan di luar jendela, dengan mata melotot merah, rambut hitam panjang menjuntai, dan usus-usus yang meneteskan darah ke tanah. Mulut kepala itu menganga, mengeluarkan suara napas berat seperti erangan kemarahan. Mata mereka bertemu. Arman merasa seperti ditelan kegelapan yang pekat dan dalam. Tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Akhirnya, dengan segenap tenaga, ia memekik, "Tolong, ada hantu." Pintu barak mendadak terbuka, dan beberapa pekerja masuk tergesa. Salah satunya membawa obor kecil. Cahaya oranye menyapu ruangan. Arman menunjuk ke arah jendela. Matanya masih membelalak. Di sana, kepala itu, dia di luar. Mereka segera memeriksa, tapi di luar hanya gelap, hujan, dan lumpur. Tidak ada apa-apa. Tidak ada darah. Tidak ada kepala. Pak Randi datang tergopoh. Hanya memakai sarung dan lampu senter kecil. "Apalagi ini, men?" tanyanya, setengah kesal. Arman mencoba menjelaskan, tapi suaranya goyah. "Saya lihat kepala melayang, Pak. Sama seperti minggu lalu, tapi lebih dekat. Dia di jendela saya." Orang-orang saling pandang. Suasana jadi hening, kecuali suara hujan yang masih turun deras. Akhirnya, Bah Jafar bicara pelan. "Kau tak berhalusinasi, Nak. Banyak yang pernah lihat dia, tapi tak semua selamat setelahnya." Arman menoleh tajam. "Selamat? Maksudnya apa, Bah?" Bah Jafar menarik napas panjang. Dia bukan sekadar hantu gentayangan. Dia roh penasaran, yang lapar. Kadang dia cuma muncul, tapi kadang dia mengincar yang baru, yang tak punya pelindung. Dia mencium darah dan ketakutan. Seorang pekerja muda bertanya, "Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bah?" "Jangan keluar malam. Jangan menatap matanya. Dan yang paling penting," suara Bah Jafar makin pelan, "jangan panggil namanya, walau kau tahu siapa dia." Arman menelan ludah. Memangnya, siapa dia? Bah Jafar menatap hujan di luar jendela dengan tatapan kosong. Dia dulu manusia, tapi karena keserakahannya, dia gagal, dan sekarang dia tinggal kepala. Tubuhnya sudah lenyap, tapi jiwanya belum pergi. Dia, korban dari pesugihan hitam. Arman merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Pesugihan. Seumur hidup, ia hanya mendengar cerita tentang pesugihan di acara horor atau dari dongeng kampung. Tapi kini, ia hidup di dalamnya. Malam itu, tak ada yang bisa tidur lagi. Beberapa orang menyalakan dupa atau menggantung jimat di jendela. Arman duduk di sudut ranjangnya, mata tak berkedip, memegang Al-Quran kecil peninggalan ibunya. Di luar, suara hutan kembali muncul, serangga, burung malam, dan sayup-sayup, suara erangan dari kejauhan.
Sejak malam itu, Arman tahu bahwa ia tidak bisa lagi menganggap ini hanya mimpi buruk. Ada sesuatu yang nyata dan sangat salah di desa ini. Sejak malam Jumat kedua, wajah itu terus menghantui tidur Arman. Setiap kali ia terlelap, ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi kabut pekat, dan selalu ada suara tangisan dari kejauhan. Tangisan itu bukan suara biasa. Itu suara duka, suara kehilangan, dan kemarahan yang mendidih. Arman mulai yakin, ini bukan sekadar gangguan makhluk gaib. Ada cerita di balik semua ini. Dan ia ingin tahu. Meskipun teman-teman sekamarnya menyuruhnya berhenti peduli dan tetap bekerja seperti biasa, Arman merasa tidak tenang. Ia tahu, makhluk itu belum selesai dengannya. Suatu siang saat sedang istirahat, Arman memberanikan diri mendekati Bah Jafar yang sedang duduk di bawah pohon besar dekat dapur umum. "Bah," katanya pelan, "bolehkah saya bertanya tentang hantu itu?" Bah Jafar menatapnya lama sebelum menjawab. "Kau yakin ingin tahu, Nak? Tak semua yang tahu jadi tenang setelahnya." Arman mengangguk. "Saya harus tahu. Kenapa dia muncul dan kenapa dia menatap saya seperti itu?" Bah Jafar menunduk, mengambil rokok linting dari saku bajunya. Ia menyalakannya, menghisap pelan, lalu mulai bercerita. Dulu, di masa sebelum perusahaan sawit masuk, hutan ini adalah wilayah bebas. Tapi di tengah-tengahnya, jauh ke dalam, ada satu pondok kecil. Penghuninya seorang perempuan. Namanya tak boleh disebut lagi sekarang. Tapi orang-orang dulu menyebutnya Sibai, artinya wanita yang dibuang. Sibai. Arman mengerutkan dahi. Dia seorang dukun. Awalnya menolong orang, penyembuh, peramal, bidan. Tapi lambat laun, kekuatannya berubah. Ia mulai bicara dengan sesuatu dari dunia lain. Banyak orang datang padanya untuk pesugihan, tumbal, kaya mendadak. Tapi ada syarat. Arman menelan ludah. "Apa syaratnya?" Bah Jafar memandang lurus ke depan. "Nyawa. Orang harus menyerahkan sesuatu yang hidup, anak, pasangan, bahkan diri sendiri, agar bisa diberi kekayaan. Tapi ada satu pesugihan yang gagal. Ia ingin kekuatan abadi, tubuh yang tak mati. Tapi yang datang malah kutukan. Malam itu, tubuhnya hancur, tapi rohnya tidak pergi. Kepala dan isi perutnya terlepas, dan mengambang di udara. Sejak itu, dia gentayangan, mencari tubuh, atau korban baru." Arman merasa tengkuknya dingin. "Lalu, kenapa dia muncul sekarang lagi, Bah?" "Karena ada darah baru. Orang luar. Au. Dia bisa mencium darah perantau. Dia pikir, kau pengganti yang bisa dia pakai." Diam sejenak menyelimuti percakapan mereka. Arman menelan ludah, lalu bertanya, "Pondok tempat dia tinggal masih ada?" Bah Jafar menatapnya tajam. "Jangan cari itu, Nak. Tapi kalau saya bisa melihat sendiri, mungkin saya bisa bantu menenangkan dia." "Tenangkan dia?" Bah Jafar tertawa pendek, hambar. Dia bukan perempuan lagi. Dia amarah dan rasa lapar yang tak pernah kenyang. Meski begitu, Arman sudah membuat keputusan. Malam harinya, ia mempersiapkan diri. Ia menyimpan pisau kecil, senter, dan segenggam garam. Saran dari Bah Jafar, jika tetap nekat masuk ke hutan. "Makhluk dari dunia lain tak suka garam," kata orang tua itu. Sebelum fajar, Arman meninggalkan barak. Langit masih gelap dan tanah becek. Ia berjalan mengikuti arah barat, menuju bagian hutan yang katanya dulu dilarang dimasuki. Semak berduri, akar pohon raksasa, dan suara burung hantu mengiringi langkahnya. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia menemukannya. Sebuah pondok reot, setengah runtuh, berdiri di antara pepohonan tua. Lumut menutupi dindingnya. Ada tanda-tanda ritual kuno, tulang-tulang binatang, sisa dupa hitam, dan simbol aneh di lantai tanah.
Aroma bau bangkai tercium samar. Arman melangkah masuk, menahan napas. Di sudut ruangan, ada cermin besar yang retaknya membentuk pola aneh. Saat ia mendekat, bayangannya berubah. Ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mata merah, dan mulut menganga lebar seperti sedang menjerit. Lalu, suara itu muncul lagi. Tangisan. Di belakangnya, Arman berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, dia di sana. Sibai. Arman berdiri kaku di dalam pondok reot itu. Cermin retak di depannya tak lagi memantulkan wajahnya, melainkan terus memperlihatkan sosok wanita berambut panjang dengan wajah rusak dan mata yang seperti membakar. Aroma darah dan dupa terbakar menguar pekat dari tanah. Suara tangisan yang tadinya terdengar lirih kini berubah menjadi erangan parau, seperti suara seseorang yang menahan amarah bertahun-tahun. Arman mundur perlahan. Tangannya menggenggam erat senter dan garam yang dibungkus daun pisang di kantongnya. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Retakan-retakannya menyala samar, membentuk lingkaran. Dari balik cermin, tangan pucat dan kurus mencuat keluar, menggapai udara dengan jari-jari panjang yang kaku. Arman tersentak, lalu lari keluar pondok. Di luar, kabut tebal turun tiba-tiba, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Tapi ia tak berani berhenti. Ia lari hingga napasnya memburu, melintasi akar, semak, dan lumpur, sampai akhirnya kembali ke tepian hutan tempat barak terlihat dari kejauhan. Malam harinya, Arman memutuskan untuk menceritakan semua pengalamannya kepada Bah Jafar secara lengkap, tentang pondok, cermin, tangan, dan suara itu. Wajah tua Bah Jafar langsung berubah pucat. "Kau sudah membuka jalannya," gumamnya lirih. Rohnya kini tahu bahwa ia ditemukan, dan dia tak akan berhenti sampai kau jadi bagian dari ritualnya. Ritual. Arman terdiam. Bah Jafar mengangguk. Pesugihan itu butuh tubuh baru. Dulu dia gagal karena tak ada tumbal yang cukup kuat. Tapi sekarang dia mengincar kau, nak. Arman terdiam. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mau jadi tumbal siapapun. Bah Jafar termenung sejenak, lalu berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tuanya. Di dalamnya ada segumpal kain kuning, seikat rambut yang diikat tali rotan, dan sebilah keris kecil yang berwarna hitam legam. "Ini peninggalan tetua kampung lama," ucap Bah Jafar. "Kalau kau memang ingin menghentikan kutukan itu, maka satu-satunya cara adalah melakukan ritual penebusan. Kau harus kembali ke pondok itu saat malam Jumat dan membakar rambut serta keris ini sambil membaca mantra ini." Ia menyerahkan secarik daun lontar berisi tulisan kuno. Arman memandang benda-benda itu dengan campuran takut dan tekad. Apa yang akan terjadi kalau saya gagal? Bah Jafar menatapnya dengan sorot dalam. "Kepalamu akan melayang seperti dia." Malam Jumat pun tiba. Langit pekat, tak berbintang. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga busuk. Arman, dengan bekal yang diberikan Bah Jafar, berjalan seorang diri menuju hutan. Tak ada yang mau menemaninya. Bahkan Pak Randi pun memilih mengurung diri di dalam barak dengan ayat-ayat suci di sekeliling tempat tidurnya. Sampai di pondok, suasana berubah drastis. Tanah bergetar perlahan, dan suara erangan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Arman menyalakan api unggun kecil di dalam pondok, meletakkan rambut dan keris ke atas nyala api sambil membuka lontar dan membaca mantra dengan suara gemetar. "Pulanglah, wahai jiwa yang gagal. Jangan cari tubuh, jangan cari darah. Kembali ke tanah, kembali ke asal." Suara tangisan berubah menjadi jeritan marah. Dinding pondok bergetar. Cermin itu kini benar-benar terbuka, dan dari dalamnya keluar kepala wanita itu. Sibai, matanya merah menyala, ususnya menjuntai dan menggeliat seperti hidup. Arman terus membaca mantra, meski api mulai padam karena angin yang tiba-tiba menggila. Kepala itu melayang cepat ke arahnya. Mulutnya menganga seperti hendak menelan. Dengan sisa keberanian, Arman melempar garam ke arah kepala itu.
Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar seperti disiram asam. Arman melanjutkan mantranya sampai seluruh isi daun lontar terbakar habis. Api menyala besar, dan pondok mulai runtuh. Si bayi mengeluarkan jeritan terakhir, melengking, penuh sakit, dan lega. Tubuh hantu itu terbakar dalam api suci. Perlahan-lahan, cahaya mengisi pondok yang tadi kelam. Kabut hilang. Udara terasa ringan. Arman pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan Arman tergeletak di tengah reruntuhan pondok, pingsan tapi selamat. Mereka membawanya pulang. Bah Jafar hanya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Sudah selesai, katanya. Sejak hari itu, bau anyir di malam Jumat tak pernah muncul lagi. Tidak ada lagi jeritan. Tidak ada lagi kepala melayang. Desa kembali tenang. Tapi bagi Arman, semuanya tidak berakhir di sana. Tiap malam Jumat, ia masih bermimpi berjalan di hutan, mencari sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia mendengar suara wanita memanggil namanya dari kejauhan. Namun ia tak pernah menoleh. Angin sore berembus lambat membawa hawa ganjil yang membekas di kulit. Sejak keberadaannya di pondok tua, Arman tahu bahwa ia telah masuk terlalu dalam. Ini bukan lagi tentang rasa penasaran, melainkan tentang bertahan hidup. Suara-suara yang mengikutinya, mimpi yang terus berulang, dan tatapan si bayi dari balik cermin membuatnya sadar. Ia bukan sekadar pengganggu, tapi kini telah menjadi bagian dari lingkaran kutukan itu. Dengan kondisi itu, Arman tak punya pilihan selain menyelesaikannya. Kalau kau mundur sekarang, kata Bah Jafar sambil menyiapkan peralatan ritual, dia akan datang menjemputmu. Bukan dalam mimpi, tapi dalam wujudnya yang paling kelaparan. Arman mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Di depan mereka, tikar pandan tua dibentangkan. Di atasnya ada kemenyan, segenggam tanah dari pondok, sebuah kendi kecil berisi air sungai yang diambil sebelum matahari terbit, dan benda terpenting, sebuah cermin bulat dari perunggu yang menurut Bah Jafar dulu digunakan untuk memanggil. Malam ini kau harus membawanya kembali ke asalnya. Caranya bukan mengusir, tapi membimbing, lanjut Bah Jafar. Kau harus datang ke tempat dia mati, dan lakukan ritualnya di sana. Kalau aku gagal, jiwamu akan diambil sebagai pengganti. Dia akan menjadikan tubuhmu tempat bersemayam yang baru. Malam Jumat itu langit tidak bersahabat. Awan menggulung, petir menyambar jauh di atas rimba. Tapi Arman tak gentar. Ia berjalan memasuki hutan membawa sesajen, cermin, dan mantra dalam balutan kain putih yang dililit di pinggangnya. Ia berjalan sendiri. Bah Jafar hanya bisa membimbing sampai tepi hutan. Sisanya, roh-roh di dalam sana harus melihat niatmu. Langkah demi langkah, Arman menembus pepohonan raksasa. Hutan yang biasanya penuh suara kini justru sunyi mencekam. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya suara dedaunan kering terinjak. Di tengah jalan, kabut turun perlahan. Lalu terdengar suara-suara aneh. Arman, tolong aku. Kau sama seperti mereka. Arman memejamkan mata, terus membaca mantra penolak gangguan gaib. Tapi suara itu makin dekat. Dari balik kabut, ia mulai melihat sosok-sosok samar, bayangan hitam setengah transparan, seperti roh-roh penasaran yang mengawasi setiap langkahnya. Lalu terdengar suara tawa wanita, panjang, menyeringai. Seolah tahu bahwa ia sedang menunggu. Akhirnya, ia tiba di pondok tua. Kini hanya tersisa puing dan tanah lapang. Ia menancapkan cermin perunggu ke tanah, mengelilinginya dengan garam dan taburan bunga 7 rupa, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih naik perlahan, menari-nari di udara. Arman duduk bersila dan mulai membaca mantra. Roh yang terpisah dari tubuh, kembali ke tanah yang melahirkan. Jangan tinggal di antara. Jangan cari daging. Jangan cari darah. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian tanah di bawah cermin mulai retak. Dan dari dalamnya muncul suara tangisan. Cermin memantulkan wajah wanita, menangis darah,
Matanya merah membara. Kau yang gagal. Kembali. Arman melanjutkan mantranya dengan suara bergetar. Namun saat itu juga, angin berputar liar. Api kemenyan padam. Cermin bergetar hebat dan dari dalamnya keluar Sibai. Kepalanya terbang, rambut menjuntai seperti benang neraka, ususnya berayun di udara. Kau mengusirku. Kau bukan apa-apa. Suaranya menggema keras hingga daun-daun jatuh berguguran. Arman tetap duduk, meski tubuhnya terguncang ketakutan. Ia tahu, jika ia bangkit atau kabur, maka semuanya akan gagal. Dia akan mati, atau lebih buruk lagi, rohnya akan terperangkap bersama makhluk itu selamanya. Dengan suara lantang, ia membaca mantra terakhir. Dengan tanah, aku kembalikan. Dengan darahku, aku tutup. Dengan niatku, aku relakan. Ia menggigit jari telunjuk hingga berdarah, meneteskan darah ke cermin. Cahaya merah menyala dari tanah. Sibai menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang terserap masuk ke dalam cermin. Tanah bergetar, pohon-pohon berderak, lalu semuanya hening. Cermin pecah, asap hilang. Malam kembali sunyi. Arman jatuh terduduk. Napasnya berat. Ia menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia melihat bintang. Menjelang pagi, Arman kembali ke desa. Warga menyambutnya dengan campuran rasa khawatir dan takjub. Bah Jafar hanya menepuk pundaknya, lalu mengangguk pelan. Sudah selesai. Tapi Arman tahu, meskipun kutukan itu telah diakhiri, luka spiritual di tempat itu akan tetap ada. Hutan menyimpan banyak rahasia, dan tidak semua roh ingin pulang. Malam Jumat berikutnya, tidak ada jeritan, tidak ada bau anyir. Tapi di mimpi Arman, kadang ia masih melihat hutan itu, dan cermin yang tak lagi utuh. Malam Jumat itu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Angin berhenti berembus, menciptakan keheningan yang tidak wajar. Hutan seperti menahan napas. Bahkan suara burung malam pun lenyap, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Arman duduk sendirian di tengah reruntuhan pondok tua, tempat kematian dan kelahiran kembali roh jahat bernama Sibai. Di hadapannya, nyala api kecil membakar kemenyan terakhir, mengeluarkan asap tipis yang naik pelan ke udara seperti dua putus asa yang terbang ke langit yang tak menjawab. Ia sudah membaca hampir seluruh bagian dari mantra pemulihan yang ditulis Bah Jafar. Ritual sudah berlangsung selama hampir 1 jam, dan tanda-tanda keberhasilan mulai terasa. Hawa dingin mulai berkurang, dan bayangan gelap yang mengintainya dari balik pepohonan mulai mundur. Namun belum selesai. Tiba-tiba, dari balik kabut yang baru saja turun, terdengar jeritan panjang, suara mengerikan yang mencabik malam. Armaan. Cahaya api langsung padam. Tanah bergetar, dan dari atas pohon kelapa yang sudah tumbang, sosok kepala melayang muncul dengan kecepatan luar biasa, menerjang ke arah Arman dengan sorot mata penuh dendam dan amarah. Arman terlempar ke belakang. Dadanya menghantam tanah keras, membuat napasnya tercekat. Ia memaksakan diri bangkit, namun kepala itu sudah berada di atasnya. Rambut panjangnya melilit tubuh Arman seperti tali, sementara ususnya menggeliat seperti ular, membelit kaki dan tangan. Kau menghentikanku. Aku abadi. Aku dukun besar. Raung Sibai. Suaranya serak dan penuh kebencian. Arman menggigit lidahnya, mencoba tetap sadar. Dengan sisa kekuatan, ia merogoh saku kain putihnya dan mengeluarkan sebutir batu api dan potongan daun lontar terakhir, mantra terakhir yang belum sempat dibacanya. Sambil berteriak, ia menggores batu api ke logam cermin yang pecah tadi dan menyalakan sejumput kain berminyak yang masih tersisa. Api menyala. Sibai mengaum. Wajahnya retak, seperti topeng tanah liat yang hancur dihantam palu. Aku tak akan pergi sendirian, jeritnya. Dengan tanah, aku kembalikan. Dengan darahku, aku tutup. Dengan niatku, aku relakan. Arman berteriak sambil menancapkan pecahan cermin perunggu ke tanah dan meletakkan mantra terakhir ke dalam api. Seketika,
api menyala membesar, berubah jadi api berwarna biru keputihan. Angin berputar keras, menyedot semua roh-roh di sekitar pondok. Kepala si bayi menjerit saat tubuh tanpa tubuhnya itu terbakar habis. Ususnya menghitam, rambutnya terbakar seperti sabut kering, dan matanya meleleh seperti lilin. Argreg. Jeritan itu mengguncang seluruh hutan. Lalu, hening. Tak ada lagi kabut, tak ada angin, tak ada bau anyir. Yang tersisa hanya Arman, tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka dan kotoran, tapi masih hidup. Pagi harinya, warga menemukan Arman tergolek lemah di depan gapura desa. Pak Randi, Bah Jafar, dan beberapa pemuda segera membawanya ke balai kesehatan kecil. Saat ia sadar, hari sudah beranjak sore. Matahari menyinari desa dengan lembut, seperti menyambut dunia baru yang telah dibersihkan dari kutukan lama. Selama beberapa hari, desa kembali tenang. Tak ada lagi gangguan gaib, tak ada suara melengking, dan tak ada tanda-tanda kepala melayang. Orang-orang mulai kembali bekerja dengan semangat. Mereka mulai percaya bahwa kutukan itu benar-benar telah berakhir. Bah Jafar duduk di sisi ranjang Arman, tersenyum tipis. Sudah selesai. Nak, kau telah mengakhirinya. Dia sudah dibakar oleh api yang tak bisa dilawan makhluk manapun. Api dari keberanian dan pengorbananmu. Arman hanya mengangguk. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berhasil melakukan sesuatu yang jauh melampaui dirinya sendiri. Namun, saat malam Jumat berikutnya tiba, Arman terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia baru saja bermimpi, berada di tengah hutan, dikelilingi kabut, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan wajah hangus, setengah terbakar, tapi masih mengenakan pakaian ritual tua. Wanita itu menatapnya. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap. Arman terbangun dengan napas berat. Ia menatap jendela kamarnya, tempat dulu kepala itu muncul. Tak ada apa-apa di sana. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal, roh tak selalu ingin mengganggu. Tapi ketika manusia menyentuh batas yang tidak boleh disentuh, mereka akan datang untuk mengingatkan. Dan Arman, kini, telah menjadi bagian dari batas itu. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.